Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dr. Muna dengan pembimbing Dr. Fitria Handayani, Magister Kesehatan Spesialis Neurologi Master of Edukasi, ingin memaparkan jurnal reading saya yang berjudul Analysis of Autonomic Nervous Function and Associated Symptoms in Patients with Peripheral Vestibular Disorder, di mana jurnal ini menganalisis fungsi saraf otonom dan gejala terkait pada pasien dengan gangguan vestibular perifer. Nah, di sini adalah abstrak dari jurnal ini, di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat apakah lokasi lesi vestibular perifer, khususnya apakah mengenai kanalis semisirkularis, organ otolit atau keduanya itu akan memberikan dampak yang berbeda terhadap yang pertama fungsi otonom, yang kedua kondisi emosional, yang ketiga kondisi tidur, dan yang keempat yaitu derajat gejala klinis pada pasien, di mana penelitian ini melibatkan 144 pasien dengan gangguan vestibular perifer. Pasien dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan hasil tes fungsi vestibular, di mana kelompok itu terbagi menjadi grup A, yaitu fungsi kanalis semisirkularis dan otolitnya normal, grup B gangguan otolit, grup C gangguan kanalis semisirkularis, dan grup D yaitu gangguan kedua yang mengenai kanalis semisirkularis dan otolit. Setelah itu, penelitian ini dibandingkan antar kelompok. Yang pertama yang dibandingkan yaitu gejala klinisnya, yang kedua skor disabilitas akibat pusingnya, yang ketiga adalah kualitas tidur, yang keempat adalah status emosional dan menggunakan parameter heart rate variability, di mana untuk hasil utamanya yaitu menunjukkan bahwa adanya perbedaan bermakna antar keempat kelompok, di mana perbedaan ini terutama tampak pada skor dizziness handicap inventory total dan subskor fisik dan fungsional dari dizziness handicap inventory, skor kualitas tidur, dan heart rate variability. Nah, adapun identitas ilmiah di sini, jadi peneliti di sini dia tidak hanya melihat pasien vertigo dari sisi vestibularnya saja. Jadi peneliti di sini juga melihat dampaknya secara lebih luas terhadap sistem tubuh bagian yang lain, di mana dari hasilnya itu sendiri didapatkan bahwa adanya perbedaan yang bermakna pada total skor dari dizziness handicap inventory, subskor dizziness handicap inventory fisik maupun fungsional, skor dari kualitas tidur, yaitu di sini peneliti memakai PSQI dan beberapa parameter dari heart rate variability. Selain itu juga di sini SDNN ditemukan berkorelasi negatif dengan usia, DHI, HAMD, dan QTC. Artinya, semakin berat keluhan dari pusingnya itu, semakin berat depresi atau semakin tua usia dari pasien, maka SDNN cenderung makin rendah, yang akan menunjukkan fungsi otonom itu semakin terganggu. Di mana di sini pertanyaan untuk inti artikel atau dari ilmiah di sini yaitu apakah lokasi lesi vestibular itu berhubungan dengan perbedaan fungsi otonom, kualitas tidur, dan keadaan emosional. Nah, di sini ada pun latar belakang dan gap dari penelitian, yaitu mengapa topik di sini itu penting. Yang pertama adalah pusing vertigo itu sering disertai gejala otonom seperti dada berdebar, mual muntah, gangguan emosi, dan mengakibatkan insomnia. Di mana di sini dijelaskan karena ada jalur vestibulo otonom yang merupakan menghubungkan nukleus vestibular dengan pusat simpatis dan parasimpatis, di mana heart rate variability yang terutama dinilai adalah SDNN-nya itu sendiri itu memberikan marker non-invasif untuk menilai regulasi dari otonom. Nah, kebaruan dari studi ini yaitu integrasi uji fungsi vestibular heart rate variability, kualitas tidur, dan status emosional di sini dalam satu kerangka berbasis lokasi dari lesi. Untuk referensi pendukung gap pada penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya sudah memberi dasar bahwa sistem vestibular yang berhubungan dengan respons simpatis dari Yates et al. Dan dari Mutlo dan Topçu ini dia adanya gangguan vestibular juga berkaitan dengan gangguan tidur. Nah, untuk implikasi awal yaitu jika hubungan ini itu nyata, maka pasien dengan lesi multisitus patut untuk menjalani asesmen lebih komprehensif, yaitu vestibular
tidur, emosi, dan fungsi otonom. Untuk dari gapnya, yaitu belum jelas apakah lokasi lesi kanalis semisirkularis, otolit, ataupun kombinasi dari keduanya ini akan menghasilkan profil dari skor DHI, tidur, maupun heart rate variability itu yang berbeda secara sistematis. Untuk pertanyaan penelitian di sini yaitu rumusan masalah, apakah lokasi dan luas disfungsi vestibular perifer berhubungan dengan gangguan fungsional, kualitas tidur, dan fungsi saraf otonom pada pasien dengan gangguan vestibular perifer. Dan hipotesis pada penelitian ini yaitu disfungsi gabungan kanalis semisirkularis dan organ otolit akan memiliki skor dari DHI dan PSQI lebih tinggi serta heart rate variability yang lebih buruk dibanding lesi terisolasi atau fungsi vestibular yang normal. Di sini juga untuk pertanyaan klinis pada penelitian ini, pada pasien dengan gangguan vestibular perifer, apakah keterlibatan multisitus, kanalis semisirkularis, dan organ otolit itu berhubungan dengan beban gejala, kualitas tidur, dan fungsi otonom yang lebih buruk dibandingkan lesi terisolasi atau fungsi vestibular normal. Dengan hipotesis kerja yaitu kelompok dengan lesi gabungan akan menunjukkan skor dari DHI dan PSQI lebih tinggi disertai dengan heart rate variability yang lebih buruk, terutama dari SDNN yang lebih rendah dibanding kelompok normal maupun lesi satu lokasi. Di sini untuk piko operasionalnya yaitu dari populasi itu terdapat 144 pasien rawat inap dengan gangguan vestibular perifer, di mana penelitian ini dilakukan di single center yaitu di rumah sakit, dan periodenya dilakukan selama 1 tahun di September 2023 sampai Desember 2024. Nah, untuk intervention atau exposure-nya, karena ini merupakan bukan penelitian terapi, maka yang dinilai adalah paparan, yaitu lokasi atau luas disfungsi vestibular berdasarkan VHIT, uji kalori, CPAP, dan OVEM. Dan untuk komparator atau pembandingnya, jadi di sini yang dibandingkan adalah 4 kelompok, yaitu yang pertama kelompok normal di mana kanalis semisirkularis dan otolitnya normal, yang kelompok B itu yang otolitnya yang abnormal, yang C itu kanalis semisirkularis yang abnormal, dan D itu kombinasi dari kanalis semisirkularis dan otolit yang tidak normal. Untuk outcome yang dari luaran yaitu dari skor DHI, untuk derajat gangguan akibat dari pusingnya itu, terus PSQI untuk kualitas tidur, HAMA dan HAMD untuk kecemasan dan depresi. Dan di sini ada skor SSS, dan parameter yang dipakai yaitu heart rate variability, di mana di sini spesifik untuk melihat SDNN, LF atau HF, serta QT atau QTC untuk melihat fungsi otonom dan fisiologis dari jantung. Untuk apakah PICO ini menjawab? Jadi pada bagian populasi yaitu iya, karena populasi penelitian di sini cukup jelas, di mana pasien rawat inap itu dengan gangguan vestibular perifer di satu pusat. Tetapi juga kita harus ingat, karena hanya pasien rawat inap dan single center hanya di rumah sakit, hasilnya mungkin akan lebih mempresentasikan kasus yang lebih berat. Untuk intervention atau exposure-nya juga di sini ya, paparan vestibular yang dinilai dengan kombinasi pemeriksaan objektif yaitu VHIT, tes kalorik, dan FEM itu, sehingga klasifikasi lokasi lesi juga cukup kuat pada penelitian ini. Untuk komparator itu juga ya, di mana di sini pada penelitian ini yaitu membandingkan 4 kelompok, di mana ada normal, ada lesi otolit, lesi kanalis, dan lesi kombinasi. Di sini juga dia membandingkan pembanding internal yang masuk akal. Jadi kita bisa melihat dari gradasi yang ringan sampai yang memang adanya lesi multisitus. Untuk outcome sebagian besar juga iya, karena outcome yang paling relevan dengan pertanyaan inti dari penelitian ini yaitu adalah dari skor DHI-nya untuk beban gejala, PSQI-nya untuk kualitas tidur, dan SDNN untuk fungsi otonom. Namun untuk hubungan kausalnya juga dalam artian di sini masih belum terjawab, karena penelitian ini hanya menunjukkan asosiasi bukan sebab akibat. Karena desain pada penelitian yang diangkat ini adalah retrospektif cross-sectional, di mana penelitian ini tidak bisa memastikan bahwa lesi vestibular tertentu langsung menyebabkan gangguan otonom atau gangguan tidur. Jadi di sini penelitian hanya bisa mengatakan bahwa keduanya saling berhubungan.
seperti itu. Untuk analisis skor DHI itu menjadi prediktor independen SDNN, yang artinya semakin tinggi beban dari dizziness yang dirasakan pasien, semakin besar kemungkinan fungsi otonomnya juga terganggu. Untuk dari catatan PICO tersendiri, yang pertama, HRV itu atau heart rate variability itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor lain, misalnya obat-obatan, komorbid, dan kondisi akut pasien. Jadi perubahan dari heart rate variability itu tidak selalu murni karena lesi vestibular. Yang kedua, hubungan dari DHI dengan SDNN harus dibaca dengan asosiasi, bukan hubungan sebab akibat. Jadi di sini kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa peningkatan dari skor DHI pasti menyebabkan penurunan dari SDNN. Secara keseluruhan, penelitian ini cukup baik menjawab pertanyaan klinisnya, tapi hasilnya harus ditafsirkan sebagai hubungan bukan yang sebab akibat. Di sini desain dari penelitian ini yaitu menggunakan studi observasional analitik dengan cross-sectional berbasis data retrospektif, di mana dilakukan di September 2023 sampai Desember 2024, di mana dilakukan di single center yaitu rumah sakit, dan ini khususnya di rawat inap. Di mana partisipan di sini menggunakan 144 partisipan dengan kriteria inklusi, diagnosis gangguan vestibular perifer, keluhan pusing atau vertigo, dan diadakan adanya informed consent. Untuk kriteria eksklusinya yaitu gangguan kognitif atau psikiatri berat atau stroke, adanya stroke akut atau perdarahan, adanya aritmia berat dan tidak kooperatif. Di mana pada penelitian ini yang didapatkan normal itu partisipannya sebanyak 40. Untuk gangguan otolit partisipannya sebanyak 37, untuk gangguan di kanalis yaitu partisipannya sebanyak 37, dan gangguan kombinasi partisipannya sebanyak 30. Nah, di sini untuk pengukuran utama, di sini menggunakan yang pertama itu yang dilakukan dari penelitian ini, yaitu dengan pertama itu uji vestibular tadi yang dibagi menjadi 4 kelompok tadi. Jadi ada VHIT dengan kalorik, itu fungsi menilai untuk fungsi kanalis, terus dilakukan pemeriksaan CVEM dan OPEM untuk menilai fungsi dari otolit. Lalu selanjutnya si peneliti menilai dari skala klinisnya menggunakan scoring yang ada di sini, yaitu scoring DHI, PSQI, HMD24, HAMA14, dan SSS. Nah, di mana PSQI itu untuk kualitas tidur, DHI itu untuk melihat seberapa besar pusing itu mengganggu fungsi pasien, HAMD 24 itu untuk pasien apakah ada kemungkinan untuk depresi, HAMA 14 itu untuk kecemasan, dan SSS untuk gejala somatik. Jadi kalau kita implikasikan penelitian ini, dia tidak hanya melihat dari hasil alat, tetapi juga melihat bagaimana dampaknya terhadap keluhan klinis pasien yang dalam keseharian. Setelah dilakukan scoring, lalu peneliti menilai dari HRV. HRV-nya dalam jangka pendek, di mana HRV itu direkam selama 5 menit dalam posisi telentang atau supine dengan parameternya menggunakan SDNN dan LF atau HF. Jadi SDNN di sini dia dipakai sebagai gambaran umum variabilitas denyut jantung, sehingga SDNN ini mencerminkan regulasi otonom secara keseluruhan. Sedangkan LF maupun HF itu dipakai untuk melihat keseimbangan simpatis dan parasimpatis, walaupun interpretasinya juga di sini pada penelitian ini harus hati-hati. Agar hasil HRV heart rate variability-nya itu lebih konsisten, maka di sini dipakai protokol standar, yaitu sebelum pemeriksaan pasien itu diminta untuk menghindari kopi atau alkohol atau aktivitas berat selama 12 jam. Tujuannya yaitu untuk mengurangi faktor luar yang bisa mempengaruhi dari heart rate variability. Untuk analisis statistik di sini, pada bagian normalitas kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Setelah itu untuk membandingkan kelompok yang digunakan, yaitu menggunakan ANOVA bila dia teruji datanya normal, bila tidak normal menggunakan Kruskal-Wallis atau Mann-Whitney.
Untuk melihat hubungan antar variabel, yaitu digunakan korelasi Pearson atau Spearman. Lalu untuk mencari faktor yang berhubungan secara independen dengan SDNN, di sini peneliti memakai regresi linear yang multiple. Untuk catatan metodologis di sini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu pada analisis multivariat, itu peneliti sudah menyesuaikan beberapa faktor seperti usia, HAMD dan QTC. Jadi di sini karena faktor-faktor tersebut memang bisa mempengaruhi SDNN, jadi memang harus dianalisis multivariat. Namun ada memang beberapa keterbatasan dari penelitian di sini, yaitu yang pertama adalah potensi multikolinearitas, di mana di sini tidak dilaporkan formal, misalnya dengan VIF, dan koreksi multiple testing juga tidak disebutkan, sehingga dari hasil di sini juga tetap harus dibaca secara hati-hati. Untuk hasil yang pertama, perbedaan bermakna yang muncul dari karakteristik dasarnya, yaitu usia berbeda antar kelompok. P sama dengan 0,003, median tertinggi pada kelompok D 69 tahun dan terendah pada kelompok C 58 tahun. Dengan riwayat motion sickness lebih sering pada kelompok D 63,3% dibanding kelompok A atau C 30% atau 29,7%, dengan P sama dengan 0,018, di mana gejala penyerta pada pasien yang diteliti yaitu fotofobi paling muncul pada kelompok C sebanyak 35,1%, dengan P sama dengan 0,006, dan fonofobi juga terkonsentrasi pada kelompok C yaitu 21,6%, dengan nilai P kurang daripada 0,001, dengan kebiasaan mendengkur paling sering ditemukan pada kelompok B 43,2%, yaitu dengan nilai P sama dengan 0,006. Di sini slide ini menunjukkan hasil perbandingan beban gejala dan kualitas tidur pada 4 kelompok pasien vestibular. Yang dinilai di sini terutama adalah dari DHI untuk melihat seberapa berat dizziness mempengaruhi kehidupan pasien, dan PSQI untuk menilai kualitas tidur. Jadi kalau kita lihat grafik dari kiri, tampak bahwa si kelompok D itu dengan lesi kombinasi kanalis dan otolit itu memiliki skor DHI total tertinggi, yaitu sekitar 46. Sedangkan kelompok A dan B sekitar 30 dan kelompok C sekitar 36. Artinya, pasien dengan lesi multisitus mengalami beban gejala dizziness yang paling berat dibandingkan kelompok lain. Untuk PSQI, pola yang mirip juga terlihat, di mana kelompok D memiliki skor tertinggi yaitu 13, sedangkan kelompok A itu sebanyak 9, dan kelompok B itu sebanyak 10, dan kelompok C sekitar 7. Karena pada skor PSQI ini skor yang lebih tinggi berarti kualitas tidur yang lebih buruk, maka ini menunjukkan bahwa kelompok D juga mengalami gangguan tidur yang paling nyata. Jadi dari analisis statistik tadi, perbedaan bermakna ditemukan dari DHI total, DHI fungsional, PSQI, dan efisiensi dari tidur itu sendiri. Jadi lanjut di sini untuk dari hasil dari penelitian ini dari heart rate variability korelasi multivariat, di mana di sini median dari SDNN seluruh kelompok berada di bawah kisaran normal yaitu 50 sampai 100 ms, di mana A mendapatkan hasil 36,95, B 26,60, C 34,70, dan D 27. Di mana di sini regresi linear multiple, di mana variabel dependennya menggunakan SDNN dengan penyesuaian usia, HAMD, dan QTC. DHI tetap menjadi prediktor independen SDNN P kurang daripada 0,01. Jadi pada pasien ini dengan gangguan vestibular perifer, terutama yang gejalanya berat atau lesinya yang lebih luas, kita perlu curiga bahwa ada disfungsi otonom yang menyertai. Jadi pasien-pasien yang seperti ini sebaiknya dinilai tidak hanya dari vertigonya saja, tetapi juga dari fungsi otonom, karena beban gejala yang tinggi ternyata berjalan bersama dengan penurunan parameter dari heart rate variability, khususnya dari SDNN.
Untuk secara diskusi interpretasi dari SDNN, jadi artinya SDNN rendah lebih tepat dibaca sebagai marker disregulasi otonom yang berjalan seiring dengan beban gejala vestibular. Yang kedua, arah hubungan tidak dapat dipastikan. Gejala berat dapat menurunkan heart rate variability, tetapi disfungsi otonom juga mungkin memperberat persepsi gejala. Yang ketiga, distress emosional dan gangguan tidur tampaknya bertindak sebagai amplifier dua arah dalam loop vestibular otonom. Jadi lesi vestibular multisitus itu cenderung berkaitan dengan SDNN yang lebih rendah. Kemudian diikuti dengan SDNN yang rendah ini berjalan bersama dengan distress, emosi, dan tidur yang buruk. Dimana jika terjadi distress, emosi, dan tidur yang buruk, ini akan mengakibatkan DHI yang lebih tinggi atau gejala yang lebih berat. Untuk relevansi klinis di Indonesia, pesan untuk praktek lokal di mana vertigo di Indonesia itu ditangani lintas disiplin dan etiologinya heterogen, dan akses untuk pemeriksaan HRV dan uji vestibular belum lengkap dan belum merata. Jadi oleh karena itu nilai praktis studi ini adalah membantu prioritas pasien yang memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif, bukan menjadikan heart rate variability wajib di semua tempat. Untuk di sini untuk relevansinya, heart rate variability itu paling realistis di pusat rujukan dengan fasilitas EKG terstandar dan uji vestibular. Yang kedua, di fasilitas dengan sumber daya terbatas, kita mungkin masih bisa menggunakan scoring DHI dan PSQI layak dipakai sebagai screening awal. Yang ketiga, pasien dengan gejala berat atau menetap masih mungkin multidimensional vestibular, tidur, emosi juga terganggu. Pada penelitian ini kekuatan dan keterbatasannya yaitu kekuatan dari studi sampel relatif besar untuk studi gangguan vestibular, yaitu menggunakan sampelnya 144 pasien. Paparan didefinisikan dengan uji vestibular objektif, bukan hanya diagnosis klinis. Luaran memadukan outcome subjektif DHI dan PSQI, dan objektifnya yaitu menggunakan heart rate variability. Untuk regresi multivariat untuk SDNN menambah kedalaman dari interpretasi. Untuk keterbatasan yang paling penting pada penelitian ini yaitu desain pada penelitian ini menggunakan retrospektif cross-seksional, jadi sehingga tidak bisa menetapkan sebab akibat. Terus pada penelitian ini juga di single center dan rawat inap, jadi untuk generalisasi ke rawat jalan masih terbatas. Untuk heart rate variability sensitif terhadap obat, status volume, komorbid, dan kondisi psikofisiologis akut. Jadi di sini juga menjadi bias dari penelitian. Untuk parameter heart rate variability juga dia terbatas, multikolinearitas dan koreksi multiple testing tidak dilaporkan. Jadi interpretasi paling aman pada penelitian ini yaitu temuan ini relevan secara klinis, tetapi tetap harus dibaca sebagai bukti asosiasi, bukan bukti sebagai sebab akibat. Nah, untuk nilai tambah dari penelitian ini yaitu dia stratifikasi lesi membuat pembacaan hasil lebih anatomis dan lebih dekat dengan praktik otoneurologi. Jadi, dari penelitian ini kan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi, kalau misalnya di stratifikasi lesi ini, jadi kita lebih dekat ke praktek otoneurologi. Untuk critical appraisal di sini validitas pertanyaan penelitian jelas dan klinis relevan dan definisi paparan kuat karena berbasis tes fungsi vestibular. Namun bias seleksi dan residual confounding tetap mungkin karena settingnya hanya rawat inap dan retrospektif. Untuk hasil, hubungan paling konsisten adalah antara beban handicap pusing, yaitu dizziness handicap inventory, dan penurunan dari SDNN dari heart rate variability. Yang kelompok D itu menunjukkan profil disabilitas dan tidur yang paling buruk. Nah, untuk aplikabilitasnya DHI dan PSQI ini dapat membantu stratifikasi awal, sedangkan heart rate variability itu lebih realistis untuk pusat populasi rawat jalan dan tetap terbatas. Untuk pesan yang dapat kita sampaikan yaitu lesi vestibular multisitus berasosiasi dengan DHI dan kualitas tidur yang lebih buruk. Yang kedua yaitu SDNN rendah,
tampak berjalan seiring dengan beban gejala, tetapi hubungan kausal belum dapat ditetapkan. Yang ketiga, dalam praktik lokal, DHI atau PSQI itu dapat menjadi alat triase awal, tetapi heart rate variability itu paling berguna di pusat rujukan. Untuk ini referensi kunci dari penelitian yang diangkat. Kasih atas kesempatannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.